Sebentar lagi akan bermunculan tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kecil begitu banyak sudah bermunculan. Kita ambil contoh lah, beberapa contoh ya. Ya taqarrubuz zaman, zaman terasa ringkas, waktu terasa cepat berlalu. Ya taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Ya sekarang kita lihat pasar berdekatan. Yang besar-besar ya, plaza, mall itu berdekat-dekatan. Yang kecil-kecil, ya nggak tahu kalau di Surabaya, kalau di Jakarta dan sekitarnya, Indomart, Alfamart, 212, Indomart, Alfamart 212 gitu ya. Yang kecil-kecil pasar-pasar itu berdekatan. Ini sudah terjadi sekarang. Jadi sudah banyak sekali tanda-tanda kecil yang bermunculan. Maka tidak mengherankan kalau pengamat akhir zaman bilang kita harus sudah mulai siap-siap menghadapi alamat. Sebentar lagi akan bermunculan tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kecil begitu banyak sudah bermunculan. Kita ambil contoh lah, beberapa contoh ya. Ya taqarrubuz zaman, zaman terasa ringkas, waktu terasa cepat berlalu. Ya taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Ya sekarang kita lihat pasar berdekatan. Yang besar-besar ya, plaza, mall itu berdekat-dekatan. Yang kecil-kecil, ya nggak tahu kalau di Surabaya, kalau di Jakarta dan sekitarnya, Indomart, Alfamart 212, Indomart, Alfamart 212 gitu ya. Yang kecil-kecil pasar-pasar itu berdekatan. Apalagi kata Nabi, zuhurul qalam, tersebarnya pena ya. Pena kita hari ini bukan yang model pena begitu. Pena kita hari ini Pak, benda ini nih pena kita, alat tulis kita ini. Jadi Nabi mengatakan di antara ciri sudah dekatnya kiamat, zuhurul qalam, tersebarnya pena. Orang di mana-mana sibuk menulis, sambil naik ojek menulis, sambil naik angkot menulis, sambil mengemudi menulis, begitu lampu merah. Jadi tanda-tanda kecil itu banyak sekali. Belum lagi yang sifatnya sosial. Waktu minal khain wa khuwinal amin, pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah di framing, dikriminalisasi, ya kan, dituduh sebagai pengkhianat gitu. Ini sudah terjadi sekarang. Jadi sudah banyak sekali tanda-tanda kecil yang bermunculan. Maka tidak mengherankan kalau pengamat akhir zaman bilang kita harus sudah mulai siap-siap menghadapi alamatul kubra, tanda-tanda besar. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam 5 babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui 5 babak. Dan babak demi babak berganti, ternyata kaitannya erat dengan pergantian karakter, sifat-sifat, ciri-ciri kepemimpinannya. Nah, sebelum saya terangkan hadis ini, siapa di majelis ini yang tahu kira-kira kita sekarang sudah di babak keberapa? Kita sudah di babak keempat. Bayangkan, dari 5 babak perjalanan umat akhir zaman, kita di babak keempat. Kalau kita nonton film jumlah babaknya 5, tiba-tiba kita nonton babak keempat, itu hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Ya, menjelang akhir film. Ya, jadi aneh kalau orang kemudian masih menganggap oh masih jauh kiamat. Ajib. Gitu. Belum lagi ada hadis mengatakan idza matan nas qamat qiyamatahu. Bila manusia meninggal dunia, sudah datang kiamatnya. Artinya apa? Kiamat ada 2. Ada kiamat individual kita masing-masing yang jadwalnya beda-beda, tetapi ada kiamat jagat raya ini, berakhirnya dunia yang fana ini, karena Allah mentakdirkan the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Ta'ala. Kehancuran total jagat raya ini atas kehendak Allah yang maha berkuasa dan Allah yang maha berkehendak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terhadap kiamat kecil saja, kiamat individual saja, kita diperintahkan sama Nabi supaya sering-sering mengingatnya. Apalagi terhadap kiamat jagat raya ini. Masa iya kemudian kita terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan masih lama, masih lama, padahal tanda demi tanda bermunculan. Ya kayak kiamat individual kita kan ada tanda-tandanya. Ya model-model kita ini, model saya sudah 50-an tahun menjelang 60 tahun, ya kan, ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam kan. Ini kan tanda bahwa kiamat individual saya sudah dekat ini,
ya kan? Mulai sakit-sakitan, mulai tadi naik tangga, beberapa anak tangga dengan Syekh Baraja, ya kan? Udah mulai napasnya ngeh-ngeh gitu kan. Nah ini juga dunia juga begitu. Ini tanda-tanda muncul. Apa tanda-tanda ini nggak kita lihat? Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan melewati 5 babak, dan babak demi babak itu berganti beralih dikaitkan dengan ciri-ciri sifat-sifat dari kepemimpinannya. Kata Nabi, babak pertama kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah, kenabian, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak babak pertama itu berlalu, dan sudah berlalu. Babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya bayangkan, hanya dalam tempo 23 tahun Nabi dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini, diizinkan Allah mengubah wajah Jazirah Arab 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya hidup di dalam dolalatis syirk, kesesatan syirik, hidup di dalam tegaknya tauhid. Masya Allah, hanya dalam 23 tahun, tidak ada seperempat abad. Belum lagi ini hitungannya hijriyah pula, Qamariyah, ya. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya apa? Namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah jadi babak kedua adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kalau kita jumlahkan total kepemimpinan 5 sosok ini, persis 30 tahun. Kalau kita kurangi satu saja, nggak bulat 30 tahun. Kita kurangi kepemimpinan Hasan bin Ali misalnya, berarti 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan Hasan memimpin persis 7 bulan. Jadi genap 30 tahun. Dan qadarullah, 5 sahabat utama ini ternyata 5-5-nya punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Mereka menikahi, mereka mempunyai anak putri yang dinikahi oleh Nabi sehingga menjadi ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Utsman dan Ali apanya Nabi? Menantunya Nabi. Mereka menikahi putri-putri Rasul. Sedangkan Hasan apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat dari Hasan bin Ali inilah, entah generasi keberapa di bawah beliau, akan hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman.